Dalam video hari ini saya akan mengungkap kepada Anda kenyataan mengejutkan tentang 9 jenis makanan impor dari Tiongkok. Makanan-makanan ini sama sekali tidak boleh dimakan dan bahkan jika ada yang memberikannya secara gratis, Anda harus menghindarinya. Salah satunya adalah kimchi dan sayuran asin fermentasi. Meskipun kimchi dan sayuran asin sangat populer dan sering kita anggap sebagai makanan sehat Tiongkok, juga mengklaim makanan ini sebagai milik mereka dan memicu kontroversi asal-usul. Namun angka yang akan saya sampaikan sekarang akan membuat Anda terkejut. Setiap tahunnya, bertonton kimchi dan sayuran fermentasi buatan Tiongkok diimpor masuk dan sebagian besar dikonsumsi di restoran-restoran. Dan saya yakin pada saat ini juga setidaknya 3 dari 9 makanan impor berbahaya yang akan saya ungkap ada di dalam kulkas atau lemari dapur Anda. Channel Sehat itu menyenangkan. Halo, saya Dr. Agus Setiawan, spesialis geriatri yang telah meneliti kedokteran lansia selama hampir 50 tahun di Indonesia dan luar negeri. Saya telah mendampingi ribuan pasien lansia dan menyaksikan kehidupan serta penderitaan mereka. Saya juga menyaksikan secara langsung berapa banyak tragedi yang lahir akibat keracunan makanan. Mereka terbaring di ranjang rumah sakit, tubuh mereka melemah, tidak mampu merawat diri sendiri, dan akhirnya anak-anak mereka harus merelakan pekerjaan serta kehidupan pribadi demi merawat mereka. Dan di mata para pasien itu selalu tergenang air mata penyesalan. Semua hanya karena pilihan yang salah di atas meja makan. Saudara sekalian, setiap tahun lebih dari 200.000 orang dilarikan ke unit gawat darurat UGD karena keracunan makanan. Dari jumlah tersebut, puluhan ribu orang akhirnya meninggal dunia dalam penderitaan tanpa sempat pulih. Menurut laporan internasional, sebagian besar kasus ini memiliki kaitan langsung dengan bahan makanan yang diimpor dari Tiongkok. Namun hal yang paling membuat saya merinding bukanlah jumlah kematiannya, melainkan fakta bahwa makanan berbahaya ini sedang menggerogoti pasar domestik kita dengan kecepatan luar biasa saat ini. Yang lebih mengerikan adalah banyak masyarakat kita yang membelinya dan memakannya setiap hari tanpa mengetahui apa-apa. Mereka meracuni diri sendiri dan keluarga mereka sedikit demi sedikit setiap hari. Skenario yang paling menakutkan bisa menjadi kenyataan dalam waktu dekat. Beberapa tahun kemudian, zat beracun yang menumpuk di dalam tubuh akan meledak secara perlahan dan berujung pada penyakit yang mengerikan. Hati menjadi rusak dan kehilangan fungsi detoksifikasi ginjal hancur, hingga harus cuci darah seumur hidup, dan dalam skenario terburuk sel kanker mulai menyebar. Mengapa kita menukar kesehatan dan nyawa yang begitu berharga dengan uang yang tidak seberapa, di luarnya terlihat seperti penghematan, tetapi kebenarannya justru sebaliknya. Makanan-makanan itu menuntut bayaran termahal di dunia. Anda bisa kehilangan beberapa tahun usia harapan hidup menderita di ranjang rumah sakit dan menjadi beban seumur hidup bagi anak-anak Anda. Jika Anda tidak ingin menjadi korban berikutnya, jika Anda masih menghargai kesehatan Anda dan tidak ingin meninggalkan penderitaan bagi keluarga Anda, harus menonton video ini sampai selesai. Jangan pernah berpikir, saya pasti baik-baik saja. Saat Anda mendengar nama makanan pertama punggung, Anda akan merinding dan Anda akan merasakan ketakutan. Dan Anda tidak akan pernah bisa memakannya lagi. Jika Anda pernah sekalipun meragukan bahaya makanan asal Tiongkok, silakan tinggalkan komentar sekarang. Dan mari kita ungkap kebenaran mengerikan ini satu persatu bersama saya. Sebelum beralih ke makanan pertama, saya akan menceritakan satu kisah nyata yang tidak akan pernah bisa saya lupakan. Ini adalah kasus tragis dari seorang pria berusia 71 tahun bernama Bapak Budi Santoso yang saya rawat di Rumah Sakit Umum Pusat. Bapak Budi sangat menyukai sup ikan tradisional. Beliau sangat percaya bahwa makanan itu kaya protein dan bermanfaat bagi kesehatan di masa tua. Setiap pagi beliau pergi ke pasar tradisional terdekat dan membeli ikan nila tilapia beku dan ikan mas impor yang harganya sangat murah hingga sulit dipercaya. Harganya hanya seperempat dari harga ikan lokal Indonesia. Pemikirannya sederhana. Ikan ya sama saja, ikan protein ya tetap protein, mau murah atau mahal. Akhirnya cuma beda merek saja. Namun tepat 1 tahun kemudian, tubuhnya mulai mengirimkan sinyal bahaya yang mengerikan. Awalnya, rasa lelah luar biasa yang tidak diketahui penyebabnya datang menyerang. Beliau mengira itu wajar karena faktor usia. Lalu suatu pagi, tangan dan kakinya mulai membengkak parah dan akhirnya beliau jatuh pingsan di rumah. Hasil pemeriksaan di UGD membuat seluruh keluarga syok.
Kedua ginjalnya telah rusak parah dan dalam kondisi tidak bisa dipulihkan. Akibatnya, beliau harus menjalani cuci darah seumur hidup 3 kali seminggu. Penyebabnya adalah akumulasi antibiotik dan logam berat dalam jumlah mengerikan dari ikan murah yang dimakannya setiap hari. Saat saya menjelaskan hasil pemeriksaan, Bapak Budi bertanya dengan tatapan tidak percaya, "Dokter, mana mungkin saya hanya makan ikan supaya sehat?" Inilah tragedi yang terjadi setiap hari pada ribuan mungkin jutaan orang di seluruh pelosok Indonesia. Mereka menjalani hidup tanpa menyadari fakta tersebut. Apakah Anda tahu kebenaran menakutkan di balik ikan dan udang impor murah? Saya akan mengungkap kenyataannya. Menurut investigasi Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat FDA, tahun 2023 lebih dari 68% ikan air tawar dan udang tambak impor dari Tiongkok terdeteksi mengandung antibiotik melebihi batas yang diizinkan. Selain itu, ilmuwan Eropa mengumumkan hasil penelitian yang mengejutkan. Banyak tambak di Tiongkok tercemar parah oleh limbah industri logam berat dan bahan kimia beracun. Bayangkan pemandangan ini, ribuan ikan berenang berdesakan di tambak yang sempit. Airnya keruh dan berwarna kehijauan penuh dengan sampah industri dan bahan kimia. Di lingkungan beracun seperti ini, jika antibiotik super kuat tidak terus diberikan, semua ikan akan mati dalam beberapa hari. Karena itu para petambak menggunakan chloramphenicol atau chloramphenicol. Antibiotik ini dapat menyebabkan penurunan fungsi sumsum tulang dan leukemia pada manusia, sehingga penggunaannya untuk peternakan telah dilarang sepenuhnya di sebagian besar negara maju sejak tahun 1990. Zat lainnya adalah enrofloxacin, obat yang diketahui dapat merusak ginjal, mengganggu fungsi hati, dan meningkatkan risiko kanker hingga 3 kali lipat. Dan di sini ada fakta paling mengerikan yang wajib Anda ketahui. Zat beracun seperti ini tidak akan hilang meskipun ikan dimasak hingga matang. Zat-zat itu meresap jauh ke dalam daging ikan, dan saat Anda memakannya, zat itu langsung masuk ke aliran darah dan menumpuk di hati, bahkan hingga ke sumsum tulang. Anda percaya sedang mengonsumsi protein yang baik untuk tubuh, padahal sebenarnya Anda sedang menelan sedikit racun setiap kali suapan. Itulah yang menghancurkan organ-organ Anda secara perlahan. Lantas bagaimana cara melindungi diri? Saya akan memberitahu cara untuk mengenalinya dengan segera. Ikan impor murah kulitnya berkilau tidak wajar seolah-olah dilapisi lilin. Jika dicium bukannya bau laut segar, melainkan bau bahan kimia yang menyengat. Ikan beku murah warnanya keruh keabu-abuan atau berubah warna kemerahan, dan saat dicairkan dagingnya menjadi lembek serta bau amisnya sangat tajam. Solusinya sederhana. Pastikan Anda memilih ikan segar lokal Indonesia yang terpercaya. Atau jika membeli ikan impor, pilihlah produk dari negara yang mematuhi standar sertifikasi MSC Marine Stewardship Council dengan ketat seperti Norwegia atau Kanada. Harganya mungkin 30,40% lebih mahal, tetapi itu adalah investasi untuk kesehatan Anda. Berapa banyak pun uang yang Anda miliki, ginjal yang sudah rusak tidak akan bisa kembali. Sekarang mari beralih ke makanan kedua. Saudara sekalian, sebagai dokter yang tinggal di Indonesia, hati saya hancur setiap kali melihat kenyataan bahwa sayuran fermentasi seperti kimchi atau sawi asin yang sering dianggap makanan pelengkap yang menyehatkan kini menjadi pembunuh. Senyap di meja makan Anda. Ini bukan berlebihan, melainkan tragedi yang benar-benar terjadi setiap hari. Seperti yang saya sampaikan di awal video saat ini, banyak sekali kimchi dan sayuran asin yang diimpor dari Tiongkok dan sebagian besar digunakan di restoran. Alasannya sederhana. Produk impor dari Tiongkok jauh lebih murah daripada produk lokal. Terutama di rumah makan rakyat acar atau sayuran asin, sering disediakan sebagai lauk gratis dan jika habis pelanggan bisa meminta tambah. Oleh karena itu, demi menekan biaya operasional, banyak pemilik rumah makan terpaksa memilih produk impor Tiongkok daripada produk lokal yang mahal. Menurut survei lembaga pangan, meskipun ada kontroversi mengenai keamanan dan kebersihan, sebagian besar restoran masih menggunakan produk impor tersebut. Banyak pemilik usaha berkata tidak ada pilihan lain. Produk lokal terlalu mahal dan keuntungan semakin menipis. Beberapa pemilik bahkan berkata,
Tidak ada alasan untuk menggantinya selama pelanggan tidak komplain soal rasa. Namun kenyataan ini membawa kecemasan dan kesedihan besar bagi banyak orang. Saya akan menceritakan kisah Ibu Sri Wahyuni, seorang nenek berusia 69 tahun yang pernah saya rawat. Beliau adalah wanita sederhana yang membesarkan 3 anak dengan kerja keras. Kini beliau tinggal sendiri dengan uang pensiun yang kecil. Sayuran asin dan kimchi bukan sekadar makanan baginya, tapi pelengkap wajib. Jika tidak ada piring berisi sayuran fermentasi merah atau hijau, itu di meja rasanya nafsu makan hilang. Namun karena kondisi ekonomi yang sulit, beliau mulai membeli sawi asin dan kimchi impor yang harganya sangat murah di pasar, alih-alih membeli merek lokal terpercaya. Harganya hanya setengah dari produk lokal. Nenek Sri berpikir, semua acar sama saja, yang penting rasanya enak. Namun beliau sama sekali tidak tahu bahwa setiap suapan yang dimakannya setiap hari sedang menanam benih kematian di dalam tubuhnya. Setelah 1 tahun berlalu, perutnya sering terasa kembung, pencernaan tidak lancar, dan mulai muncul nyeri perut ringan. Beliau mengira itu karena faktor usia yang membuat pencernaan melemah, tetapi ketika gejalanya semakin parah, putrinya membawanya ke rumah sakit. Hasil kolonoskopi mengejutkan seluruh keluarga. Itu adalah kanker usus besar stadium awal. Saat saya menanyakan pola makannya secara detail, Nenek Sri berkata sambil menangis, "Dokter, saya pikir makan sayuran fermentasi itu bikin sehat. Kenapa ini bisa terjadi?" Setelah kami memeriksa sampel makanan yang tersisa di rumahnya, kami menemukan fakta mengerikan. Kadar formaldehida atau formalin di dalamnya 476 kali lebih tinggi dari batas aman. Saudara sekalian, tahukah Anda apa itu formalin? Itu adalah bahan kimia yang digunakan di rumah sakit untuk mengawetkan jenazah. Ya, Anda tidak salah dengar. Menurut laporan Otoritas Keamanan Pangan Eropa tahun 2014, formalin diklasifikasikan sebagai karsinogen penyebab kanker tingkat 1. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, juga telah berkali-kali memperingatkan bahwa paparan formalin dalam jangka panjang, bahkan dalam jumlah sangat kecil, dapat memicu kanker saluran pencernaan, terutama kanker usus besar dan lambung. Lalu, mengapa bahan kimia mengerikan itu dimasukkan ke dalam makanan? Alasannya sederhana dan kejam. Sawi putih segar akan layu, menguning, dan mulai busuk setelah 3,5 hari. Namun jika direndam dalam larutan formalin, sayuran itu tidak akan busuk selama 30,40 hari, bahkan berbulan-bulan. Warnanya tetap cerah, daunnya terlihat renyah, dan dari luar tampak sempurna, tapi di balik kesempurnaan itu tersembunyi kematian. Saat formalin masuk ke tubuh, ia pertama kali menyerang selaput lendir saluran pencernaan. Lapisan tipis yang melindungi usus dan lambung menjadi rusak, sel-sel hancur, dan terjadi peradangan kronis. Selain itu, hati dan ginjal bekerja berlebihan untuk mendetoksifikasi racun, tetapi formalin sulit diurai sehingga menumpuk perlahan di jaringan tubuh. Seiring waktu, hal ini memicu hasil yang menakutkan, mengubah sel normal menjadi sel kanker. Lantas, bagaimana membedakan sayuran fermentasi beracun ini? Ingatlah tanda bahaya berikut. Pertama, jika warnanya terlalu cerah dan cantik merata, Anda harus curiga. Kedua, jika dibiarkan beberapa hari tidak layu atau menguning dan tidak ada bau asam khas fermentasi, berarti mengandung bahan kimia. Ketiga, jika saat kemasan dibuka tercium bau menyengat atau bau obat alih-alih aroma khas fermentasi, jangan ragu untuk langsung membuangnya. Solusinya hanya satu. Pastikan Anda mengonsumsi produk dari merek lokal Indonesia yang terpercaya, atau jika memungkinkan, buatlah sendiri di rumah. Saya tegaskan sekali lagi, jangan pernah membeli sayuran asin atau kimchi impor murah yang tidak jelas asal-usulnya. Satu toples sayuran aman bisa menjaga kesehatan Anda, tetapi satu toples sayuran terkontaminasi bisa merenggut sisa hidup Anda. Mari beralih ke makanan ketiga. Pernahkah Anda membayangkan bahwa dalam sejumput garam serbuk putih kecil yang selalu ada di meja makan setiap hari, bisa tersembunyi puluhan zat beracun yang mematikan? Meski sulit dipercaya, ini adalah kenyataan yang terjadi di jutaan dapur keluarga Indonesia saat ini. Saya akan menceritakan kisah Bapak Bambang, 67 tahun, yang tinggal di Jawa Barat. Bapak Bambang sudah lama menderita hipertensi dan dokter pribadinya selalu berpesan, "Pak Bambang, makannya harus tawar dan pastikan pakai garam laut alami." Bapak Bambang mengangguk setuju, tapi saat pergi ke supermarket garam laut lokal,
Garam krosok, natural harganya 20.000, sedangkan garam impor hanya 5.000. Dalam hati beliau berpikir, garam kan rasanya asin semua, apa bedanya? Buang-buang uang saja. Keputusan itu menjadi penyesalan seumur hidup. Kurang dari 1 tahun menggunakan garam murah itu, tekanan darahnya naik turun tidak stabil meski sudah minum obat. Di malam hari jantungnya berdebar cepat hingga sesak napas, tangan dan kakinya bengkak hingga sepatu tidak muat. Setelah dilarikan ke rumah sakit, hasil tes darah membuat keluarga terkejut. Kadar timbal dalam darahnya 8 kali lipat dari normal dan merkuri 12 kali lipat melampaui batas. Dokter berkata tegas, Pak Bambang mengalami keracunan logam berat kronis. Ginjalnya rusak parah. Dari mana sumber racun putih ini? Menurut investigasi Badan Pengendalian Mutu Jepang tahun 2023, 73% garam impor murah ternyata sebenarnya adalah garam industri. Garam ini bukan untuk dimakan, melainkan untuk produksi bahan kimia penyamakan kulit dan pengolahan jalan raya saat musim dingin. Institut Gizi Nasional Amerika juga memperingatkan bahwa garam industri mengandung karsinogen kuat seperti timbal merkuri kadmium dan arsenik dalam konsentrasi tinggi. Logam beracun ini masuk ke tubuh lewat makanan setiap hari, tidak bisa dikeluarkan dan menumpuk di hati, ginjal, otak, dan tulang. Seiring waktu mereka menghancurkan sel sehat, membuat tekanan darah tak terkendali, menyebabkan gagal ginjal, kerusakan otak, bahkan demensia pada lansia. Lalu bagaimana membedakan garam berbahaya? Caranya sederhana. Garam palsu, butirannya tidak seragam, mudah hancur, dan warnanya keruh atau keabu-abuan. Seringkali ada bintik hitam kotoran tercampur, cetakan kemasan buram dan negara asal tidak tertulis jelas. Sebaliknya garam laut lokal, butirannya bening berkilau, warnanya alami agak putih tulang dan berbau laut yang samar. Solusi yang saya berikan sangat sederhana. Pilihlah garam laut lokal Indonesia yang membanggakan atau garam Himalaya yang bersertifikat internasional. Meski harganya sedikit lebih mahal, itu adalah investasi paling berharga untuk kesehatan Anda. Sejumput garam bersih adalah dasar dari umur panjang. Jangan melakukan kebodohan dengan menghemat beberapa ribu rupiah hari ini, tapi besok harus membayar biaya rumah sakit ratusan juta rupiah. Makanan keempat mungkin akan sangat mengejutkan Anda, yaitu kecap asin. Coba buka lemari dapur Anda sekarang. Jika di dalamnya ada kecap asin murah buatan Tiongkok, Anda harus segera memeriksanya. Menurut laporan mengejutkan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), 1 dari 4 botol kecap asin murah yang diimpor dari Tiongkok mengandung zat beracun bernama 3-MCPD, dan WHO telah mengklasifikasikannya sebagai zat yang sangat berpotensi menyebabkan kanker. Angka 25% itu bukan sekadar statistik, melainkan alarm peringatan yang berbunyi di atas meja makan Anda. Saya akan ceritakan kisah Ibu Ratna, ibu rumah tangga berusia 62 tahun di Surabaya. Beliau adalah ibu yang rajin memasak 3 kali sehari untuk keluarga selama 40 tahun. Namun demi berhemat, beliau memilih kecap asin impor yang harganya hanya setengah dari kecap tradisional lokal. Beliau berpikir, kecap kan sama-sama asin dan hitam, buat apa beli yang mahal? Dan begitu saja beliau menggunakannya setiap hari selama lebih dari 10 tahun. Namun suatu hari tubuhnya terasa aneh. Wajahnya semakin menguning, lelah tanpa sebab, dan nafsu makan hilang. Beliau mengira itu hanya faktor usia. Namun hasil pemeriksaan rutin sangat mengejutkan. Enzim hatinya 5 kali lipat di atas normal, dan kerusakan hati sudah mencapai tahap serius. Setelah dokter menyelidiki pola makannya, penyebabnya terungkap kecap asin murah itu. Mengapa kecap asin bisa menjadi pembunuh senyap? Menurut penelitian Otoritas Keamanan Pangan Eropa tahun 2014, masalahnya ada pada proses produksi kecap murah. Kecap tradisional difermentasi secara alami selama 6 bulan hingga 1 tahun lebih, tetapi pabrik di Tiongkok menggunakan metode hidrolisis asam. Artinya, mereka memecah protein kedelai dengan bahan kimia hanya dalam beberapa hari untuk menciptakan warna dan rasa kecap. Dalam proses inilah, zat beracun 3-MCPD terbentuk. Zat ini merusak ginjal, menghancurkan hati, dan sangat berisiko memicu kanker saluran pencernaan. Yang lebih menakutkan, tubuh manusia tidak bisa membuang racun ini sepenuhnya. Zat ini menumpuk setetes demi setetes di hati dan ginjal setiap hari. Awalnya tidak ada gejala, tapi setelah 5, 10, 15 tahun saat hati sudah tidak kuat lagi, semua sudah terlambat.
Bagaimana cara membedakannya? Kecap palsu rasa asinnya menyengat dan tidak memiliki aroma kedelai yang dalam seperti kecap fermentasi tradisional. Tanggal kedaluarsanya sangat lama, bisa sampai 2,3 tahun, yang menandakan banyaknya pengawet kimia. Kemasannya mencolok, tapi saat dibuka bau kimia menyengat sangat kuat. Solusinya hanya satu. Pilihlah kecap asin buatan Indonesia yang dibuat dengan metode tradisional, terutama yang difermentasi secara alami. Pilihlah merek terpercaya yang memiliki logo sertifikasi BPOM halal. Walaupun sedikit lebih mahal, itu akan menjadi rahasia kesehatan hati dan umur panjang Anda. Sekarang, makanan kelima. Saudara sekalian, apakah Anda percaya jika saya katakan bahwa dua makanan yang selama ini paling Anda percaya sebagai obat segala penyakit dan penjaga kesehatan selama puluhan tahun, yaitu bawang putih dan jamur, saat ini sedang meracuni tubuh Anda secara diam-diam? Ini bukan berlebihan atau lelucon. Ini adalah salah satu realita yang saya saksikan sendiri sebagai dokter. Saya ceritakan kisah Bapak Gunawan, pensiunan guru terhormat berusia 75 tahun di Bandung. Bapak Gunawan memiliki keyakinan turun-temurun, makan bawang putih setiap hari bikin umur panjang sampai 100 tahun. Jadi selama lebih dari 20 tahun, acar bawang putih tidak pernah absen di meja makannya. Beliau percaya bawang putih membersihkan pembuluh darah dan meningkatkan kekebalan tubuh. Masalahnya, demi berhemat, beliau membeli bawang putih impor murah di pasar. Harganya hanya seperlima dari bawang putih lokal seperti bawang kating. Beberapa tahun lalu gejala aneh muncul. Setiap berdiri beliau pusing pandangan, memutih, dan merasa mau pingsan. Tekanan darahnya naik turun meski rutin minum obat. Keluarga membawanya ke rumah sakit dan hasilnya mengejutkan. Di dalam darahnya ditemukan jejak keracunan logam berat kronis seperti timbal kadmium dan arsenik. Setelah dokter menyelidiki, pelakunya tak lain adalah bawang putih murah yang dimakannya setiap hari selama 20 tahun. Tahukah Anda mengapa bawang putih yang dikenal sehat bisa menjadi racun yang bekerja lambat? Menurut pengumuman Badan Riset Pertanian Nasional Amerika tahun 2023, bawang putih menyerap zat beracun dari lingkungan 15 hingga 20 kali lebih kuat dibandingkan sayuran lain. Artinya, jika bawang putih tumbuh di tanah yang tercemar logam berat atau disiram air limbah kimia dan disemprot pestisida berlebihan, semua racun itu akan meresap jauh ke dalam bawang putih. Yang lebih menakutkan, sebersih apapun Anda mencucinya, merendamnya di air garam, atau mengupas kulitnya, zat beracun di bagian terdalam bawang putih tetap ada. Penelitian Otoritas Keamanan Pangan Eropa juga menunjukkan hasil mengejutkan. 62% bawang putih impor murah dari Tiongkok mengandung residu pestisida melebihi batas, dan sebagian adalah zat yang sudah dilarang di negara maju karena risiko kanker dan kerusakan saraf. Bawang putih yang Anda makan per siung setiap hari sebenarnya sama dengan menyuntikkan sedikit racun ke pembuluh darah. Bagaimana dengan jamur? Jamur yang terlihat putih bersih seperti salju, mungkin sebenarnya telah diputihkan dengan bahan kimia industri. Agar jamur terlihat putih dan seragam, beberapa produsen nakal merendam jamur dalam larutan sulfite atau sulfit. Zat ini bisa memicu reaksi alergi asma serta kerusakan hati dan ginjal. Bahkan ada yang menempelkan label palsu organik untuk dijual lebih mahal. Bagaimana membedakannya? Bawang putih Tiongkok ukurannya terlalu besar, kulitnya berkilau seperti lilin, dan tidak memiliki aroma kuat khas bawang putih lokal kita. Jamur impor murah warnanya terlalu putih, bentuknya seragam, dan tidak ada aroma alami jamur segar. Ini adalah sinyal peringatan yang harus Anda hindari. Solusinya jelas. Saudara sekalian, tolong miliki kebanggaan menggunakan bawang putih lokal Indonesia. Bawang putih lokal kita aromanya kuat dan yang terpenting aman. Untuk jamur, pilihlah produk segar lokal. Harganya mungkin 40,50% lebih mahal, tapi itu asuransi untuk kesehatan Anda. Uang sebanyak apapun tidak bisa membeli kembali kesehatan. Jangan biarkan penghematan hari ini menjadi penyesalan seumur hidup di masa depan. Sekarang beralih ke makanan keenam. Pernahkah Anda curiga apakah daging beku murah di dalam kulkas Anda adalah daging asli? Jujur saya katakan, itu mungkin bukan daging asli. Kemungkinan besar itu adalah campuran perasa buatan pewarna pengawet dan berbagai campuran tak dikenal. Seperti film horor, tapi ini kenyataan yang terjadi di banyak meja makan keluarga Indonesia saat ini.
Saya ceritakan kisah Bapak Joko, 74 tahun, pensiunan buruh di Medan. Beliau hidup dengan uang pensiun pas-pasan bersama istrinya. Karena sangat suka daging dan percaya daging menjaga otot di masa tua, tapi daging sapi lokal terlalu mahal, beliau mulai membeli daging beku impor yang harganya murah, tak masuk akal di supermarket besar. Harganya 60,70% lebih murah dari daging lokal. Beliau berpikir, daging ya, daging yang penting ada proteinnya. Beliau makan daging beku ini hampir setiap hari. Awalnya beliau senang bahkan pamer ke tetangga bahwa beliau tetap sehat berkat daging itu. Namun seiring waktu perubahan aneh muncul. Lelah tanpa sebab, wajah kusam dan warna urin berubah kuning pekat. Di rumah sakit hasilnya mengejutkan. Enzim hatinya melonjak 10 kali lipat dari normal. Diagnosis akhirnya adalah keracunan zat aditif kimia akibat konsumsi daging olahan kualitas rendah jangka panjang. Tahukah Anda rahasia gelap di balik daging beku murah ini? Menurut investigasi Badan Pengawas Makanan Kanada tahun 2024, beberapa pabrik pengolahan daging murah di Tiongkok tidak menggunakan bagian otot berkualitas, melainkan produk sampingan, tak jelas lemak hewan daur ulang, bahkan protein. Kedelai modifikasi untuk menambah berat. Agar terlihat tercium dan terasa seperti daging asli, mereka menyuntikkan bahan kimia dalam jumlah besar. Pewarna buatan perasa pengenyal dan pengawet melebihi batas hingga 50 kali lipat. Penelitian Institut Gizi Nasional Jepang mengungkap fakta lebih mengejutkan. Kebersihan pabrik-pabrik ini sangat buruk dengan kemungkinan kontaminasi bakteri berbahaya seperti E. coli, salmonella, dan parasit 12 kali lebih tinggi dari standar internasional. Jadi Anda bukan hanya makan bahan kimia, tapi juga menelan bakteri berbahaya. Saat zat beracun ini menumpuk organ detoksifikasi seperti hati bekerja 24 jam non-stop dan ginjal kelelahan menyaring racun, akhirnya kekebalan tubuh melemah dan mudah terserang penyakit. Lebih menakutkan lagi, bahan kimia ini bisa menjadi penyebab utama kanker hati dan usus besar. Bagaimana membedakannya? Daging beku murah warnanya terlalu cerah kemerahan secara tidak wajar atau sebaliknya keruh keabu-abuan. Saat dicairkan tidak ada aroma khas daging segar melainkan bau kimia menyengat atau amis yang aneh. Saat dimasak air keluar berlebihan, daging menyusut drastis dan tidak ada rasa manis gurih daging. Solusinya satu. Pastikan memilih daging segar lokal Indonesia yang bersertifikat halal dan NKV nomor kontrol veteriner, atau jika membeli impor pilihannya dari negara dengan standar ketat seperti Australia, Amerika, atau Uni Eropa. Harganya mungkin 30,40% lebih mahal, tapi itu investasi nyawa untuk hati dan ginjal yang sehat. Buatlah pilihan cerdas sebelum penghematan berubah menjadi penyesalan. Sekarang makanan ketujuh. Apakah Anda ingat kasus susu bermelamin tahun 2008 yang mengguncang dunia? Itu adalah salah satu tragedi pangan paling mengerikan dalam sejarah. Di Tiongkok lebih dari 300.000 bayi, keracunan puluhan ribu, dirawat di rumah sakit, dan setidaknya 53 bayi meninggal dalam penderitaan. Namun fakta paling menakutkan yang ingin saya sampaikan hari ini adalah kasus itu belum berakhir. Produk berbahaya serupa masih diam-diam mengalir ke pasar dan mungkin ada di kulkas Anda sekarang. Saya ceritakan kisah memilukan yang saya saksikan di sebuah rumah sakit. Pasangan muda, keluarga Hartono, bekerja sebagai buruh pabrik. Penghasilan mereka pas-pasan tapi ingin memberikan yang terbaik untuk anak pertama mereka. Namun harga susu formula merek ternama mencapai 400.000 per kaleng membuat mereka bingung. Lalu mereka menemukan susu impor seharga 150.000, hampir 3 kali lebih murah. Kemasannya tertulis lengkap DHA, ARA, vitamin mineral, dan terlihat profesional. Mereka berpikir susu formula kan sama saja, yang penting ada gizinya. Namun hanya 6 bulan kemudian mimpi buruk dimulai. Bayi mereka menangis tak henti setiap malam, menggeliat kesakitan setiap buang air kecil. Perutnya membengkak keras. Dokter yang melakukan USG terdiam karena kaget. Di dalam ginjal kecil bayi berusia 6 bulan itu terbentuk puluhan batu ginjal seukuran butiran pasir. Hasil tes lanjutan lebih mengerikan lagi. Penyebabnya adalah melamin. Sang ibu menangis histeris dan berkata, "Pada saya, dokter, saya cuma ingin anak saya sehat. Bagaimana mungkin susu yang seharusnya menghidupkan anak saya malah jadi racun yang membunuhnya?"
Saudara sekalian, tahukah Anda apa itu melamin? Ini pertanyaan wajib bagi semua orang tua dan kakek nenek. Melamin adalah bahan kimia industri untuk membuat plastik piring dan lem kuat. Sama sekali tidak boleh digunakan dalam makanan. Namun produsen tak bermoral mencampurkan melamin ke dalam susu dengan alasan kejam. Dalam tes laboratorium, melamin bisa membuat kadar protein terlihat tinggi secara palsu. Jadi susu kualitas rendah yang diencerkan bisa menipu seolah-olah produk premium tinggi protein. Menurut penelitian Institut Kesehatan Nasional Amerika (NIH) tahun 2023, saat melamin masuk tubuh, ia mengkristal di ginjal dan kandung kemih, membentuk batu tajam. Terutama pada bayi yang ginjalnya masih lemah, batu itu bekerja seperti pisau yang menyayat organ dalam, menyebabkan nyeri hebat, kencing darah, gagal ginjal akut, bahkan kematian. Yang lebih mengerikan, kerusakan ini tidak muncul seketika, tapi perlahan selama berbulan-bulan. Saat ketahuan seringkali sudah terlambat. Apakah Anda pikir ini hanya berlaku untuk anak-anak? Sama sekali tidak. WHO memperingatkan orang dewasa, terutama lansia, jika mengonsumsi susu atau produk susu mengandung melamin dalam jangka panjang, hati dan ginjalnya akan rusak parah, sistem imun anjlok, dan umur memendek. Bagaimana membedakannya? Susu berbahaya, harganya murah, tidak wajar, kemasan penuh tulisan, Mandarin kanji sederhana, dan asal negara tidak jelas. Informasi nilai gizi ambigu dan cetakan kedaluarsa buram atau mudah dihapus. Solusinya satu. Jangan pernah membeli susu bubuk atau produk susu buatan Tiongkok. Pilihlah produk buatan Indonesia, Selandia Baru, Australia, Uni Eropa, atau Amerika yang memiliki standar kontrol kualitas paling ketat di dunia. Meski harganya 2 atau 3 kali lebih mahal, itu adalah investasi terbaik untuk menjaga nyawa Anda, anak, dan cucu Anda. Makanan ke-8 yang wajib saya ungkap adalah kacang polong beku. Dengarkan baik-baik. Saya bersumpah ini 100% fakta. Jurnal Keamanan Pangan Internasional menemukan dalam satu kantong kacang polong beku impor dari Tiongkok tercampur butiran plastik yang diwarnai hijau menyerupai kacang polong asli. Itu bukan kacang, tapi plastik industri yang dicat hijau agar terlihat seperti kacang polong. Seperti cerita horor, tapi ini kenyataan yang diungkap media internasional dan mengguncang dunia. Saya ceritakan kisah Ibu Halimah, 72 tahun, di Makassar. Hidup sendiri setelah suaminya wafat. Beliau sangat menjaga kesehatan. Beliau percaya kacang polong kaya protein nabati dan serat yang baik untuk lansia. Demi kepraktisan, beliau sering membeli kacang polong beku impor murah. Satu kantong harganya cuma sedikit 5 kali lebih murah dari kacang polong segar. Beliau berpikir, kacang polong ya sama saja, beku atau segar, apa bedanya? Selama 3 bulan beliau makan bubur kacang polong setiap pagi, tapi gejala aneh mulai muncul. Perut kembung setiap habis makan, gangguan pencernaan, dan sakit perut ringan terus-menerus. Awalnya dikira karena usia, tapi saat makin parah, anaknya membawanya ke rumah sakit. Sisa kacang polong diuji lab, hasilnya mengejutkan. Kacang itu telah diputihkan dengan bahan kimia industri, lalu diwarnai dengan pewarna sintetis, dan mengandung pengawet berbahaya 2 kali lipat dari batas aman. Kesehatan yang beliau makan setiap hari sebenarnya adalah racun. Tahukah Anda kebenaran di balik kacang polong cantik itu? Menurut investigasi Badan Mutu Makanan Inggris tahun 2024, beberapa pabrik ilegal menggunakan proses kriminal. Pertama, kacang polong direndam larutan pemutih sulfat agar warnanya terang, lalu diwarnai dengan pewarna sintetis agar hijaunya seragam dan cantik. Lebih mengerikan lagi, demi menambah berat dan untung, ditemukan kasus di mana butiran plastik hijau dicampur di antara kacang polong asli. Penelitian Institut Lingkungan Nasional Jepang memperingatkan mengonsumsi makanan mengandung pemutih dan pewarna buatan ini jangka panjang bukan hanya merusak hati dan ginjal serta gangguan pencernaan kronis, tapi juga meningkatkan risiko kanker usus besar hingga 340%. Tubuh manusia tidak bisa mencerna plastik dan bahan kimia. Itu menumpuk di usus, memicu peradangan, dan bisul menciptakan lingkungan sempurna bagi sel kanker. Bagaimana membedakannya? Kacang polong palsu warnanya terlalu seragam dan cerah, memancarkan warna hijau buatan seperti cat. Permukaannya berkilau tidak wajar,
dan saat direbus tidak ada bau gurih khas kacang melainkan bau kimia samar. Saat dikunyah tidak ada rasa renyah alami, teksturnya agak seperti plastik dan hampir tidak ada rasa manis. Solusinya sederhana. Belilah kacang polong segar di pasar terpercaya saat musimnya. Jika butuh yang beku, pastikan pilih produk lokal atau impor bersertifikat organik, misal dari Selandia Baru. Harganya mungkin 4,5 kali lebih mahal, tapi itu kacang polong asli, bukan plastik. Jangan biarkan semangkuk makanan yang Anda kira sehat menjadi semangkuk racun yang membuat Anda sakit perlahan. Sekarang makanan terakhir dan paling berbahaya. Saya akan sampaikan angka yang akan membuat Anda syok. Menurut survei Badan Keamanan Pangan Australia tahun 2023, kandungan logam berat dan zat berbahaya dalam beberapa produk makanan kaleng impor dari Tiongkok melebihi batas standar hingga 200 kali lipat. Bisakah Anda bayangkan? Standar keamanan hanya mengizinkan setetes racun, tapi di dalam kaleng ini ada 1 gelas penuh racun. Apakah Anda sedang makan makanan atau menelan racun yang dikemas cantik? Kisah keluarga Bapak Yudi di Jakarta. Pasangan pekerja dengan anak 8 tahun hidup pas-pasan di tengah inflasi tinggi. Demi hemat uang belanja, istri Pak Yudi sering membeli makanan kaleng impor murah yang sedang diskon di supermarket. Satu kaleng harganya Rp5.000, 4,5 kali lebih murah dari produk lokal Rp25.000. Dia berpikir praktis, awet, dan hemat uang buat biaya sekolah anak. Selama 2 bulan keluarga ini hampir setiap hari makan makanan kaleng. Daging kaleng dimasak, sayur ikan kaleng untuk salad, sosis kaleng digoreng. Mereka pikir itu makanan cepat dan praktis. Mimpi buruk segera dimulai. Suaminya mengeluh sakit kepala hebat tanpa sebab dan tangan gemetar. Sang istri merasa sangat lelah dan warna urinnya berubah coklat pekat. Anak mereka terus muntah dan tidak bisa menelan makanan. Ketiganya dilarikan ke UGD. Hasilnya mengejutkan. Ketiganya keracunan logam berat parah. Kadar timbal dalam darah melampaui batas bahaya kadmium, menumpuk di ginjal dan merkuri terdeteksi di otak. Dokter menemukan penyebabnya makanan kaleng impor murah yang dimakan tiap hari. Sang ibu menangis meraung. Saya cuma mau hemat buat biaya sekolah anak. Kenapa jadi begini? Apa yang terjadi di dalam logam yang terlihat tidak berbahaya itu? Analisis Institut Toksikologi Internasional Swiss menyebutkan ada 3 sumber racun utama dalam kaleng kualitas rendah. Pertama, lapisan pelindung dalam kaleng mengandung BPA, zat yang mengganggu hormon dan meningkatkan risiko kanker payudara serta prostat. Kedua, timah murah pembuat kaleng mengandung timbal yang seiring waktu, terutama jika bereaksi dengan makanan asam akan larut ke dalam makanan. Ketiga, demi pengawetan jangka panjang ditambahkan pengawet dan natrium nitrit dalam jumlah besar penyebab kanker lambung dan kerusakan saraf. Penelitian Fakultas Kedokteran Harvard memperingatkan konsumsi rutin makanan kaleng kualitas rendah menyebabkan kerusakan ginjal permanen, penurunan daya ingat tangan gemetar, hingga demensia otak parah. Logam berat ini menumpuk di tubuh selama puluhan tahun dan tidak bisa keluar sepenuhnya. Bagaimana membedakannya? Makanan kaleng berbahaya, komposisinya tidak jelas, negara asal ambigu, kemasan kasar, cetakan buram, bahkan sering ada salah eja. Kaleng yang tergores penyok atau berkarat juga tanda bahaya. Solusinya satu, jangan pernah membeli makanan kaleng impor murah yang tidak jelas. Jika terpaksa, pilih merek lokal terpercaya atau produk Jepang, Eropa, dan Amerika. Harganya mungkin 2 kali lipat, tapi itu asuransi untuk menjaga otak, hati, dan ginjal Anda. Saudara sekalian yang terkasih, kita telah melalui perjalanan panjang penuh kebenaran yang mengejutkan. Dalam video ini, saya telah mengungkap 9 pembunuh senyap yang bersembunyi di meja makan keluarga Indonesia ikan dan udang penuh antibiotik acar, kimchi palsu berformalin garam industri, penuh logam berat kecap kimia dengan karsinogen 3 MCPD bawang putih, dan jamur penyerap pestisida, daging olahan penuh aditif susu bermelamin perenggut nyawa bayi, kacang polong plastik palsu, dan makanan kaleng dengan racun 200 kali lipat. Kesembilan makanan ini secara perlahan menghancurkan hati, ginjal, jantung, dan otak, memendekkan umur, dan mengubah masa tua yang tenang menjadi penderitaan di ranjang rumah sakit. Namun saudara sekalian, masih ada harapan. Semua bahaya ini bisa dihindari. Hanya dengan pengetahuan yang benar, kewaspadaan, dan tekad untuk melindungi diri dan keluarga, semua itu mungkin.
Saya tahu, banyak dari Anda hidup dengan uang pensiun pas-pasan dan harus berhemat. Dan saya tahu betul, Anda tidak ingin membebani anak-anak, tapi ingatlah kata-kata saya. Menghemat beberapa ribu rupiah hari ini demi membeli makanan murah tak jelas akan berbalik menjadi tagihan rumah sakit ratusan juta rupiah besok. Lebih jauh lagi Anda bisa kehilangan kesehatan dan nyawa yang tak bisa dibeli dengan uang. Menurut statistik kesehatan biaya, rata-rata pengobatan pasien kanker mencapai 50 juta hingga 80 juta bahkan lebih. Biaya cuci darah seumur hidup bisa mencapai ratusan juta. Namun, penderitaan terbesar bukanlah uang, melainkan kenyataan anak harus berhenti kerja demi merawat Anda rasa bersalah, menjadi beban keluarga, dan kesedihan menghabiskan sisa hidup di ranjang sakit. Oleh karena itu, mulai detik ini saya ingin memberikan saran paling realistis dan bisa dipraktekkan agar Anda bisa menjaga kesehatan. Pertama, setelah menonton video ini segera pergi ke dapur, periksa kulkas dan lemari Anda. Makanan yang asal-usulnya tidak jelas, harganya murah, tak wajar, labelnya buram, atau bertuliskan bahasa Mandarin, buanglah tanpa ragu. Jangan pernah berpikir sayang kalau dibuang dimakan saja. Itu hanya akan menumpuk racun dan menyakiti tubuh Anda. Kedua, ubah kebiasaan belanja Anda. Hindari membeli makanan murah tak jelas di tempat sembarangan. Gunakan supermarket terpercaya atau pasar yang menjual bahan segar. Utamakan produk dengan sertifikasi BPOM halal organik atau NKV yang jelas asal-usulnya. Terutama, pilihlah produk lokal Indonesia dengan bangga. Produk pangan kita memiliki standar yang baik. Ketiga, bagikan video ini kepada semua orang yang Anda cintai. Pasangan, anak, cucu, saudara, teman, dan tetangga. Beritahu mereka semua, terutama generasi orang tua, yang punya kebiasaan berhemat, mereka paling mudah terjebak makanan murah berbahaya. Satu kali Anda membagikan ini, bisa menyelamatkan satu nyawa dan menjaga satu keluarga dari tragedi. Itulah amal terbesar yang bisa Anda lakukan. Keempat, subscribe berlangganan saluran ini dan tekan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video berikutnya. Saya, Dr. Agus Setiawan akan terus menyampaikan pengetahuan medis paling praktis, info gizi, dan rahasia umur panjang berdasarkan penelitian ilmiah dunia. Kesehatan Anda adalah misi saya sebagai dokter. Kelima, tinggalkan komentar di bawah video ini. Apakah Anda pernah membeli makanan berbahaya seperti ini? Apakah Anda punya tips membedakan makanan palsu? Atau ada pertanyaan soal kesehatan dan gizi? Tuliskan di komentar, saya akan berusaha membaca dan menjawabnya sebisa mungkin. Inilah cara kita membangun komunitas yang saling menjaga kesehatan. Saudara sekalian, saya ingin sampaikan ini. Usia 50, 60, 70 bukanlah usia untuk menyerah, tapi usia untuk sadar dan bertindak. Jika Anda merawat diri dengan cara yang benar, Anda bisa hidup sehat, cerdas, dan bahagia hingga usia 80, 90, bahkan 100 tahun. Pilihan makanan di setiap jam makan menentukan masa depan Anda. Pilihlah kesehatan, keamanan, dan kehidupan, bukan harga murah. Terima kasih tulus dari saya karena telah menonton video panjang ini sampai akhir. Anda benar-benar menghargai kesehatan Anda, dan itu adalah langkah awal perubahan. Pengetahuan adalah kekuatan. Sekarang Anda memiliki kekuatan cukup untuk melindungi diri dan keluarga. Semoga Anda dan keluarga selalu sehat, damai, dan bahagia. Makanlah makanan enak dan aman, tidurlah nyenyak, dan yang terpenting, nikmatilah masa tua yang sehat, bebas, dan tidak bergantung pada orang lain. Anda sangat berhak mendapatkannya, dan saya yakin Anda pasti bisa. Sampai jumpa di video berikutnya. Jaga kesehatan dan ingatlah, hidup sehat hari ini adalah kemenangan hari ini. Terima kasih banyak telah menonton.